Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari kinerja kami. Dan saya Christopher Tangga, saya Albert Seribu, saya Romulus Purba, saya Daniel Simanila, saya Grio Fernando, saya Pengajian, saya Alvin Ramadan. Dengan judul analisis biomolekular, bioinformatik, dan potensi farmaseutikal, nutraceutikal, dan kosmetikal mikroalga dari alga hijau. Selamat menyaksikan semuanya, selamat datang dalam video presentasi kelompok 3. Hari ini kami akan memaparkan hasil riset kami yang berjudul analisis biomolekular, bioinformatik, potensi farmaseutikal, nutraceutikal, dan kosmetikal mikroalga dari alga hijau atau Chlorophyta. Mengapa riset ini penting? Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan biodiversitas mikroalga. Namun, sayangnya data biomolekular untuk jalur lokal kita masih sangat terbatas. Padahal kelompok Chlorophyta ini menyimpan kandungan berharga seperti karotenoid, klorofil, asam lemak tak jenuh, protein, hingga polisakarida yang memiliki nilai komersial luar biasa tinggi di pasar global. Masalah utama yang kita hadapi adalah keterbatasan data sekuens lokal yang membuat identifikasi taksonomi morfologi menjadi tidak pasti. Selain itu, integrasi bioinformatik serta kajian komparatif mengenai korelasi antara filogenetik dan profil metabolik aktifnya masih sangat minim. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Adrian, saya akan menjelaskan metodologi ringkas untuk analisis bioinformatiknya. Sekuens mentah diproses melalui training, dianalisis kesamaannya dengan BLAST, disejajarkan menggunakan muscle atau MAFFT, dan model substitusinya diuji dengan model tes NG. Rekonstruksi pohon filogenik dibangun menggunakan software Mega atau IQ3 dengan bootstrap 1000 ulangan. Terakhir kami melakukan kajian literatur sistematis di PubMed, Scopus, dan Web of Science untuk memvalidasi profil metaboliknya. Sekarang kita masuk ke bagian hasil identifikasi molekular. Proses ekstraksi DNA kami menunjukkan kualitas yang sangat baik dengan rasio kemurnian A260/280 berada di angka 1,82 hingga 1,91. Visualisasi gel elektroforesis menunjukkan produk PCR yang sangat jelas dan sesuai dengan ukuran target, yaitu sekitar 1075 base pairs atau marka 8S dengan 600 hingga 900 base pair. Untuk mark ITS, berdasarkan hasil analisis kecocokan BLAST, keempat sampel lokal kami berhasil teridentifikasi dengan tingkat identitas yang sangat tinggi. Sampel ke-1 teridentifikasi sebagai Chlorella vulgaris dengan akurasi 99,4%. Sampel kedua adalah Hematococcus pluvalis sebesar 98,9%. Sampel ketiga teridentifikasi sebagai Brunellia salina dengan identitas 99,1%. Dan sampel keempat adalah Scandesmus obliquus sebesar 98,7%. Pohon polygenik Optimum Clopilot yang dibangun dengan model GTA Plus G Plus menghasilkan nilai booster yang sangat kuat, yaitu antara 95 hingga 100%, yang memperkokoh penempatan taksonomi solar kami. Taksonomi pastikan secara akurat. Mari kita bedah profil metabolik utama dari masing-masing spesies. Yang pertama, spesies Chlorella vulgaris terbukti kaya akan klorofil yang tinggi dengan kadar 20 hingga 30 mg per gram, serta akumulasi protein masif mencapai 51 hingga 58% dari berat kering. Ia juga mengandung OGF atau Chlorella growth factor beta minus 1,3 glukan serta vitamin C. Spesies kedua, Haematococcus pluvalis merupakan akumulator utama astaxanthin alami dengan kandungan berkisar antara 1,5 hingga 7% dari berat keringnya yang berfungsi sebagai carotenoid pelindung sel. Sementara itu, spesies ketiga yaitu Brunellia
salina memiliki keunggulan pada kandungan beta-karoten yang melimpah, yakni berkisar 8 hingga 14% dari berat keringnya, menjadikan produsen utama provitamin A alami. Yang keempat, Pseudomonas olivibus menonjol dengan kandungan lutein tinggi sebesar 4 hingga 10 mg per gram. Protein fungsinya 50 hingga 56%, serta kandungan asam lemak tak jenuh ganda atau pupa sebesar 25% hingga 40% pada kondisi lingkungan yang tertentu. Terima kasih. Melanjutkan profil metabolit tadi, saya akan memaparkan intisari bukti potensi bahwa farmaseutical dari mikrobiologi ini. Yang pertama itu dari aspek aktivitas antioksidan. Astaxanthin yang diekstrak dari Haematococcus pluvialis menunjukkan kapasitas quenching atau penangkapan radikal bebas yang luar biasa. Bukti uji klinis sahih membuktikan senyawa ini mampu menurunkan kadar MDA dan menaikkan total kapasitas antioksidan di dalam serum darah. Yang kedua, aspek antitumor dan imunomodulasi. Senyawa sulfolipid tipe SQDG serta komponen CGF dari Chlorella vulgaris terbukti mampu memodulasi jalur apoptosis sel kanker dan meningkatkan respon imun tubuh. Data in vitro dan pengujian praklinis mendukung penuh aktivitas antiprofelatif sel tumor ini. Yang ketiga dari aspek antimikroba. Ekstrak aktif mikroalga ini memiliki kemampuan menghambat mikroba patogen berbahaya, termasuk bakteri resisten seperti MRSA, ESBL, Escherichia coli, hingga jamur Candida spp. Fraksi aktif terpilih menunjukkan nilai minimum inhibitory concentration atau MIC yang sangat efektif pada kisaran mikrogram per mililiter. Saya akan mengulas potensi mikroalga ini di bidang nutraceutical dan kosmetikal. Di sektor nutraceutical, Chlorella merupakan sumber protein lengkap karena memiliki sekurang amino esensial di atas atau sama dengan 100% berdasarkan standar WHO dan WHO. Lalu beta-karoten alami dari Chlorella salina memiliki bioavailabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan bentuk sintetisnya. Namun ada tantangan berupa sel mikroalga yang tebal sehingga pemrosesan seperti homogenisasi atau enkapsulasi sangat diperlukan untuk meningkatkan penyerapan di tubuh. Di sektor kosmetikal, astaxanthin memberikan efek fotoproteksi alami dengan nilai SPF in vitro sebesar 4 hingga 6 serta mampu meredam rapid oksigen spesies. Aplikasi topikal maupun oral, uji klinis dapat mengurangi kerutan serta meningkatkan elastisitas kolagen kulit. Secara ringkas, data indikator menunjukkan Haematococcus pluvialis unggul untuk anti-aging. Chlorella salina unggul sebagai pencerahan kulit alami karena menghambat enzim pirosinase, dan Chlorella vulgaris paling unggul dalam stimulasi kolagen serta anti-inflamasi. Bagian penting dari riset ini adalah integrasi analisis filogenetik dengan rekomendasi teknis industri. Berdasarkan korelasi evolusioner, pohon filogenetik menunjukkan bahwa kelompok ordo Volvocalis yang mencakup Haematococcus pluvialis dan Dunaliella salina memiliki rangkaian perangkat gen biosintesis carotenoid yang jauh lebih kaya. Hal ini menjadikan ordo tersebut sebagai kandidat primer paling potensial untuk produksi karotenoid skala industri. Dari temuan ini, kami merumuskan beberapa rekomendasi teknis singkat untuk hilirisasi industri. Pertama, perlu dilakukan whole genome sequencing atau sequencing genom utuh pada galur lokal menggunakan teknologi next generation sequencing untuk memetakan jalur biosintesis secara komprehensif. Kedua, penerapan teknik optimasi kultivasi seperti design of experiment atau response surface metodologi guna mendongkrak produksi metabolit target. Ketiga, pengembangan formulasi
hilir berbasis lipid seperti nanoemulsi atau liposom demi menjaga stabilitas produk dari degradasi oksidatif sekaligus meningkatkan bioavailabilitasnya saat diaplikasikan. Menutup presentasi kelompok 3, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan utamanya itu adalah ada 4 isolat alga hijau kloropita lokal yang berhasil teridentifikasi secara molekuler dengan akurasi yang sangat tinggi, berkisar antara 98,7 hingga 99,4%. Profil metaboliknya terbukti bersifat komplementer atau saling melengkapi, sehingga memiliki perspektif yang sangat cerah untuk industri farmasi, nutraseutika, dan kosmetik. Untuk sarannya, ada penelitian keberlanjutan yang sangat merekomendasikan dengan pelaksanaan sekuensi genom utuh, optimasi sistem utuh ke skala pilot. Optimasi sistem utuh ke skala pilot ini sangat diuji praklinis terstandar dengan terakhir dari segi kebijakan dan infrastruktur, dengan mendorong pentingnya dengan mendirikan bank strain nasional demi konversi jalur lokal kita. Perlu juga kita lakukan harmonisasi regular bersama BPOM. Proses komersialisasi akademik menuju industri dapat berjalan berkelanjutan. Sekian dari presentasi kelompok 3. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sekian dari video dari kelompok 2, lebih dan kurang kami minta maaf. Terima kasih.